Okay. Oke. Gutsch. Oke, Gutsch. Ini kalau di dalam asumsi regresi linear klasik, kita menyatakan bahwa model yang kita estimasi itu harus bebas dari heteroskedasticity. Namun di dalam Gutsch justru heteroskedasticity itulah yang kita masukkan sebagai penentu dalam model kita. Jadi maka disebut dengan autoregressive conditional heteroskedasticity. Artinya heteroskedasticity masuk di dalam model kita. Oke, nah seperti tadi bahwa kalau di dalam konvensional econometric kita mengasumsikan constant varian atau homoskedasticity. Tapi kenyataannya bahwa data finansial dan data makro itu sangat banyak ada volatility. Ya, volatility artinya datanya itu berfluktuasi cukup tajam sehingga asumsi heteroskedasticity itu tidak terpenuhi. Ya, mungkin hanya sebahagian kecil terpenuhi, tetapi sisanya tidak terpenuhi. Nah, inilah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Gutsch ini banyak digunakan di saham ya, orang-orang saham atau orang keuangan banyak menggunakan model Gutsch ini ya. Ya, model awal itu adalah ARCH, Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, lalu berkembang menjadi Gutsch, ada T-Gutsch, ada Gutsch M dan sebagainya. Keluarga Gutsch lah ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada apa namanya tuh? Palm oil export and price ya. Kita lihat bahwa ekspor dan harga palm oil itu tidak mulus ya. Tidak mulus artinya dia bergerak naik turun. Nah, naik turun inilah yang disebut sebagai heteroskedasticity atau tidak konstan varian. Oke. Nah, ini contohnya adalah ekspor CPO ya. Kita anggap bahwa CPO ini merupakan salah satu komoditas yang cukup penting di Indonesia karena luas lahan kita yang semakin bertambah. Ya, ini sedih juga kita kalau kita lihat dari lingkungan ya. Nah, fluktuasi ekspor kita lihat ada uncertainty itu, ada ketidakstabilan ya. Naik dan turun itu sangat fluktuatif, apalagi sekarang akhir-akhir ini pihak Uni Eropa itu gencar sekali melarang ekspor CPO karena dianggap perkebunan sawit itu melanggar lingkungan ya. Nah, volatilitas yang besar ini ya, harga CPO naik turun dan ekspornya juga naik turun itu mengandung risiko. Risiko berarti ada fluktuasi ya. Karena dia fluktuasi maka risiko kita tidak tahu waktu kita ekspor apakah naik atau turun ya. Model ARCH atau GAS tidak menggunakan teknik OLS. Kenapa? Ini sudah non-linear. Jadi kalau Bapak mengestimasi semua asumsi regresi linear klasik sudah tidak valid lagi di model ini. Ya, tidak boleh lagi kita gunakan. Jadi jangan lagi Bapak mau buat T hitung, nah tidak valid lagi itu. Ya, F hitung tidak valid lagi. Semuanya tidak valid ya. Nah, estimasi kita adalah dengan maksimum likelihood. Ya, maksimum likelihood. Ya, kita agak susah di sini kita memilih jumlah apa namanya itu autoregressive conditional heteroskedasticity-nya berapa? Apakah 1, 2 atau 3? Ini biasanya kita ulang-ulang ya. Nah, kemudian adalah mean Gutsch atau Gutsch mean atau Gutsch M itu memasukkan unsur resiko mean atau rata-ratanya. Ya. Nah, kita tahu bahwa kebanyakan kita itu ada yang namanya risk averse. Risk averse itu takut kepada risiko tapi pengen untung. Nah, ya. Banyak kawan-kawan kita itu mau untung banyak tapi risikonya kecil. Nah, itu biasanya orang bersedia membayar premi
asal aset yang dibeli itu aman. Nah, itu kita kenal dengan Guards M, ya. Artinya kita membayar tambahan risiko. Kalau kita di bandara tuh sering ditawarin tambah asuransinya Pak. Nah, itu kalau kita beli berarti kita termasuk risk averse, ya. Nah, ini model Guards satu-satu, ya. Satu-satu artinya arts-nya satu, guard-nya satu, ya. Berapa arts, berapa guards itu sangat tergantung dari model kita. Bisa satu-satu, bisa satu-dua, bisa dua-satu, bisa dua-dua, dan kombinasi lainnya. Apa itu Guards M? Nah, Guards M berarti akar dari varian itu yang kita masukkan. Berarti akarnya, akar dari varian. Ya. Nah, kita masukkan ke dalam model itu sebagai Guards M, ya. Nah, kemudian ada T-Guards. T-Guards ini kita memasukkan nilai residual positif atau negatif, ya. Nah, jadi kita gantikan nilai residual negatif dan positif itu dengan nilai dummy. Jadi dummy-nya itu kita masukkan ke dalam ini, ya. Oke, tanda positif, ya. Jadi nanti bisa kita ketahui apakah ada simetri atau tidak, ya. Arts atau guards memberi dampak positif yang sama di volatilitasnya. Artinya kalau dia positifnya besar, negatifnya besar, shocknya besar juga. Tapi kita tidak bisa membedakan apakah dampaknya itu positif atau negatif. Maka kita menggunakan T-Guards. Ya, T-Guards artinya kita masukkan dummy ke dalam persamaan sehingga ada bad news. Bad news atau negative shock dan good news, positive shock. Nah, ini bisa kita ketahui. Nah, kalau kita kemarin kembali ke ke data yang saya download dari Bank Indonesia, nah ini kita dengan mudah bisa menggunakan model ini, ya, T-Guards ini, ya, T-Guards. Apakah bad news sama good news itu pengaruhnya sama enggak antara sektor pertanian dengan sektor industri, misalnya manufaktur dengan pertanian, ya. Nah, kalau mau ini bisa kita tulis, ya. Oke. Persamaan T-Guards ini, nah ini dummy itu, ini dummy ini, dummy kita masukkan, ya, nilainya 1 untuk residual yang kecil dari 0. Ya, jadi kalau lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dummy-nya 1. Berarti kalau bukan negatif, itu dummy-nya 0. Ya. Jadi dampak good news dan bad news dapat diketahui dengan melihat gamma, ya, gamma, ya, good news-nya, dan gamma ditambah delta ini, theta ini kita dapatkan sebagai bad news, ya. Nah, jika ini theta ini lebih besar dari 0 signifikan, maka dampaknya asimetri. Ya, asimetri artinya ada pihak yang mengetahui informasi penuh, full information, tapi ada pihak yang mengetahui sedikit informasi atau tidak penuh, ya. Nah, itu kalau koefisien ini, ya, koefisien ini signifikan, maka dia kita tambahkan ini dengan ini, ya. Karena ini kalau kita lihat di sini ada sama variabelnya, ya, sama residual leg residual kuadrat, ini leg residual kuadrat juga. Oke, jadi kalau dia positif lebih besar dari 0 dan signifikan, maka dampaknya asimetri. Kalau sama dengan 0, berarti dia tidak signifikan, maka dampaknya simetri. Nah, caranya kita ambil Guards commodity, ya. Kita transform variabel ke logaritma natural. Kemudian, ya, kita run arts, ya, Guards. Itu fungsi dari, ini ada palm oil, ekspor. Fungsi dari leg dari ekspor palm oil ditambah dengan leg harga palm oil dan leg dari USGDP, ya. Oke, kita cari dulu arts-nya 1, guard-nya 1.
Okey. Sehingga kita sebut modelnya adalah satu-satu. Nanti kita lihat mana guts-nya yang sesuai ya. Nah, sedangkan threshold kita set nanti guts-nya satu-satu. Okey, demikian cara teoritisnya secara singkat. Sekarang kita buka FUs-nya. Kita buka FUs sama-sama Bapak Ibu sekalian. Okey. Kemudian kita ambil data. Data tadi ada export commodity guts. Kita pindahkan ke FUs. Ya. Bisa dilihat itu? Ini sudah nampak Bapak Ibu sekalian? Ya, nampak. Okey, ini data kita. Mohon kalau yang mau ikut, saya tunggu sampai kita sama-sama buat ini. Okay. Kalau sudah siap, kita lanjut ya. Yang gas komoditi itu Pak ya? Guts commodity ya. Komoditi ya, gas komoditi. Ya, guts commodity ada ekspor palm oil, ya, ada coconut itu, ada minyak kelapa, ada harga palm oil ya, kemudian ada harga coconut, ada USGDP, kemudian ada palm oil, ya, ekspor palm oil, log ya, ini ada log ya, ini ada log juga, jadi sudah ditransformasikan. Pada saya suaminya waktu itu belum ada terima kasih banyaknya perbaikannya. Oke, posisinya sudah di FU semua? Kalau sudah, kita finish saja. Kemudian kita tekan no aja. Nah, kita sudah ada sini, ada cocoa price, ya, cocoa ekspor, GDP, ya, US dollar, GDP US dollar, ya, ada ini ada per kapita gitu, ada ini adalah log ya, ini ada log, 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 ya. Nah, kalau kita lihat tadi di kalau kita lihat tadi di sini, ya. Ya, kita lihat di sini tadi. Ini kita input tadi. Yang kita input adalah ya L palm oil, berarti log dari ekspor palm oil, ya. Kemudian ada harga palm oil dan ada kapita USGDP. Oke, itu ada variabelnya. Ini adalah lag dari ekspor palm oil. Oke, kita pilih tadi di sini. Ya, kita pilih ekspor palm oil. Kemudian ada ini GDP. Kemudian ada harga palm oil. Ini. Oke, sudah Bapak Ibu sekalian sudah? Belum Pak. Oke, saya tunggu Pak. Palm oil. Ekspor L Palm X itu adalah ekspor palm oil. Kita klik pertama dia. Kemudian ada LGDPC US dollar. Yang duluan yang mana Pak tadi Pak? Yang dependen Pak. L Palm MX ekspor. Oh. Palm oil, ekspor palm oil. Terus? Saya ulang Pak. Ya. Ya, pertama ini kita klik. Sudah? Ya. Kita tekan Ya, kontrol. Kita klik
GDP US. LGDPC US, ya. Ada C-nya Pak, ada konstannya situ. Kemudian ada L PAM P price. Sudah Oke. Pak? Sudah? Dan Oke. 3 Pak. 3 aja, nggak usah banyak-banyak Pak. Karena dia makin banyak makin susah Pak. Nah, contohnya kalau punya istri satu tuh aman kita Pak. Tapi kalau ada lebih satu tuh pening kepala kita Pak. Ini 2 aja Pak ya. Oke, 3 variabel Pak. 2 variabel bebas ya. Ya, 2 maksudnya. Open equation Pak. Open equation ya. Open equation. Pelan-pelan enggak apa-apa Pak, jangan takut, enggak akan saya tinggalkan. Oke Pak, oke Pak. Oke, open equation. Sudah? Sudah Pak. Di sini ada methods. Methods kita pilih as autoregressive conditional heteroscedasticity. Ya. Oke Pak. Oke, kita Belum. belum. Metodenya ini metode kita pilih as autoregressive conditional heteroscedasticity. Oh ya, oke. Oke. Sudah? Nah, di sini tadi Pak, kita pilih, ini ada guts, touch, ya. Ini pilihnya. Ya. Ini kalau satu-satu artinya satu art, satu guts. Nah, ini sudah termasuk bagus ya. Ini sudah non-linear ya. Nah, kalau mau guts M tinggal pilih ini. Nah, apakah pakai standar deviasi? Nah, kalau standar deviasi berarti kita tadi akarnya. Ya, atau pangkat setengah tadi. Nah, ini varian. Nah, varian berarti dia penuh. Nah, bukan min-nya. Nah, atau log varian. Nah, ini kita jangan dulu ke sana, kita masuk ke arts dulu lah. Jangan kencang-kencang, nanti sayang kawan-kawan yang mau estimasi ya. Ya, karena saya lihat banyak muda-muda nih Pak kan, dia mau nulis paper kan. Kalau kita kencang-kencang, nanti marah dia sama saya ya. Oke, di sini. Kalau yang senior. Yang senior itu biasanya angguk-angguk aja Pak. Nah, ini kita normal ya, Gaussian normal distributionnya. Oke, kita pilih oke Pak. Nah, ini Pak caranya. Kelihatan Pak? Nah, kelihatan ya? Ada kelihatan Pak? Ya, oke, kelihatan Pak. Ini kan secara teori ini di persamaannya Pak. Persamaannya ini positif, artinya kalau pendapatan Amerika naik, ekspor kita naik. Nah, kalau harga palm oil naik, ekspor kita naik. Nah, tapi kita bermasalah sini Pak, di arch-nya. Di arch-nya ini ada yang tidak signifikan. Di sini kita lihat Pak, kalau probability-nya di bawah 0,05 berarti dia signifikan Pak. Kalau dia guts-nya oke Pak. Guts-nya oke, ini guts-nya. Berarti arch-nya belum cocok Pak. Nah, belum cocok, kita pilih sebagai model estimasi kita. Oke, sampai sini sudah bisa diikuti? Pak, kita tadi tentukan satu-satu tadi gimana Pak caranya? Satu-satu tadi kita pilih aja nih Pak. Tadi saya buat lagi kan estimate ini satu-satu kan. Nah, ini agak trial and error Pak. Jadi kita nanti bisa juga pindah misalnya 21. Tadi kan tidak signifikan Pak kan? Iya. Nah, kita mulai dengan satu-satu ini memang agak trial and error. Oke, ini tadi kita mulai satu-satu dulu. Satu-satu dulu Bu, Pak. Jangan terlalu kencang kita lompat. Oke. Tadi oke, kita dapatkan hasil sini. Ini secara teori oke, ini persamaannya. Di sini sangkut Pak. Di arch-nya Pak ya. Arch-nya sangkut, ini tidak signifikan. Guts-nya oke. Ini sudah signifikan ya. Nah, makanya kita estimasi ulang. Nah, lihat Pak, di sini distribusinya bukan T lagi Pak, sudah Z. Z ya. Ya, karena ini sudah tidak lagi menggunakan T, karena dia non-linear nih. Nah, oke, kita estimasi ulang Pak, kita coba tukar 21. Coba kita tukar 21. Artinya 2 arch, 1 guts.
Bisa di ini diganti? Belum Pak. Saya ulang lagi ya. Klik estimate. Klik estimate. Sudah? Sudah Pak? Lalu kita pilih 2. Ini 21 banyak kali 2. 2 guard-nya 1. Oke, sudah? Udah, Pak. Oke, tinggal kita okekan. Nah, ternyata makin parah, Pak. Berarti ini tidak cocok, Pak. Ya, ini tidak signifikan, bahkan gasnya juga tidak signifikan. Oke. Nah, caranya kita ambil estimate lagi. Coba kita pilih 13. 13. Sabar. Dah? Kita oke. Oh, nak mau dia, Pak. Berarti nak mau dia 13. Ya. 1-0 kalau Pak. 1-0 berarti art saja, Pak. Ya, ya. Kalau kita 1-2 kita lihat. 1-2 tadi nak mau ya. Kalau 1-0 berarti arts, Pak. Kalau 1-0, ini arts-nya enggak juga, Pak. Enggak signifikan nih, Pak. Enggak signifikan ya. Artinya dia tidak signifikan. Oke. Coba kita kembali ke ini, kita masukkan lag dari ekspor dengan lag dari harga palm oil. Ya, lag ekspor dengan lag dari palm oil tadi. Oke, kita masukkan lag ekspor. Di sini kita ganti lag ekspor berarti -1. Kemudian kita lag dari sini -1. Ya, bisa Pak? Tadi saya ulang. Saya ulang Pak ya. Kita estimate. Ya, saya ulang. Kita estimate. Saya ulang ya. Klik estimate. Kemudian di sini kita buat -1. Berarti lag. Di sini kita buat -1. Berarti lag juga. Jadi ada 2 lag situ. Lag GDP sama lag. Sorry, lag tadi. Lag ini tadi nih. Lag pump. Lag GDP. Bukan. Lag pump. Pump X. Lag pump X. Ya, lag pump X. Oh ya, ada GDP-nya tidak pakai lag. GDP-nya tidak pakai lag. Saya ulang aja lah ya. Oke, estimate. Sorry, forecast pula. Estimate. Ini tetap kita ganti dia. Ini -1. Kemudian L pump X -1 Pak. Nih. L pump X -1. Berarti ini sudah dinamis Pak ya. Sudah dinamis ya karena kita sudah mulai masukkan lag dari variable dependent ini. Bisa diikuti Pak? Model dasar tadi kan tidak cocok kita estimasi. Nah, kita ganti, kita tambah lag dari harga palm oil kita ganti tadi. Kemudian ada lag dari ekspor palm oil. Di sini kita ganti tadi satu-satu. Ganti ke satu-satu. Oke, kita klik OK. Nih. Nah, ini ternyata ekspor palm oil itu tidak signifikan. Ya. Kalau harganya signifikan. Nah, kita lihat di sini, ini arts-nya juga tidak signifikan, gas-nya juga tidak signifikan. Ya.
Oke, jadi dia tidak signifikan, berarti ini arts sama gasnya signifikan Pak, tapi artsnya tidak. Ya, gasnya tidak ya. Coba kita estimate ulang Pak. Kita ganti dengan tidak usah pakai lag. Jadi harga palm oil sekarang dengan ekspor palm oil. Lalu kita oke. Nah, ternyata juga tidak bagus. Ininya sudah bagus. Ya, model estimasinya, tapi syarat guts-nya tidak terpenuhi. Ini tidak signifikan, ini tidak signifikan as dan guts-nya. Jadi kita masukkan palm P min 1. Ya, kita coba tambahkan variabel ada lag dari harga palm oil. Jadi ada dua, ada current, ya, ada current dan ada yang lag. Ya. Kita coba. Nanti arts-nya tidak cocok Pak. Ini juga berantakan lagi nih, lebih berantakan lagi ya. Ini justru tidak bagus hasilnya. Ya. Nah di sini kelemahan kita di ini, maka kita bisa tes seperti tadi ya, kita kembalikan, kita buat guts M-nya, kita coba ke guts M tadi, kita hapus ini, Belum. Oke, kita masuk guts M-nya, kita min. Iya. Ini belum. Lagi ini sengit. Ini tadi min 1. Ya. Kita oke. Wah, tetap nyangkut kita di di arts-nya nyangkut kita Pak. Nyangkut kita di arts-nya. Coba kita, ini agak ribet sedikit lah. Oke. Bagus Pak hasilnya. Oke, kita coba 1, 2. Oke, kita 1, 2. Guts-nya, guts 2-nya oke. Ini kan dia non-linear Pak. Ini lebih cantik sedikit Pak. Lebih cantik karena dia tidak di satu Pak, langsung kedua. Arts-nya sudah oke Pak. Ini arts-nya sudah oke. Ini sudah sudah signifikan. Guts-nya di satu enggak Pak. Ini kan karena dia non-linear, seperti gelombang Pak. Ada naik, ada turun. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini secara statistik sudah signifikan semua nih. Nah, ya. Nah, ini kalau kita lihat di hasil estimasi. Nah, dia nyangkut di satu, tapi di duanya oke. Coba kita misalkan dua-dua. Apakah hasilnya lebih bagus? Wah, di arts-nya tidak, guts-nya oke. Arts-nya tidak ya. Nah, ini coba kita 2-3 atau 2-1. Nah, juga tidak bagus Pak ya. Ini 2-3, kita buat 2-3. Tidak bagus Pak. Ya, kita oke, kalau tadi 1-0 itu artinya arts saja. Nah, ini juga tidak terpenuhi Pak syarat arts-nya. Karena koefisien ini tidak signifikan ya. Nah, ininya 01 apa Pak? 01 gimana? Belum dicoba. 01, tidak mungkin 01 Pak. Udah mungkin ya? Nah, karena arts-nya hilang kan, 01 itu Yes, gas saja. Iya. Mamaknya kan arts itu Pak. Nah, ini kan mau dia, tapi ini nyangkut juga di tempat lain Pak. Nah, di sini agak susahnya kita di gas ini ya. That's okay. Kita ulang balik sini tadi. Ini ada kita min 1 kan. Min 1 tadi.
Coba kita min 1 balik ya. Kita ulang satu-satu. Ini kita set ya. Nah, ini nak mau dia. Coba kita estimate, ini kita tukar dari standar deviasi ke varian. Oh, enggak memenuhi syarat. Ya. Atau ke log varian. Enggak juga Pak, nyangkut kita di arts-nya Pak. Nah, arts-nya tidak signifikan ya. Coba kita 21 kita sudah ini kita tukar tadi log varian. Dah cantik Pak. Dah nampak Pak? Cuman ini statistiknya dahsyat sekali Pak, ribuan ya. Itu signifikan semua itu Pak? Ya kan ini kan udah 00 semua nih Pak. Cuman Yes. ada statistiknya Mas. ya sangat luar biasa besar ya. Nah ini arts-nya sudah, guts-nya sudah juga, sudah terpenuhi. Berarti dia yang cocok itu, ya seperti sini tadi kita kembali ke sini. Ini. Sini arts-nya 2, guts-nya 1, kemudian kita pakai log var. Aman Mas, aman. Log var kita pakai di situ. Kita Di satu-satu bagus juga Pak. bagus. Di art 1, guts 1 juga bagus Pak kalau Pakai log var. Enggak Pak, nyangkut di sini Pak. oh itu ya. Nyangkut di arts-nya. Ya. Nyangkut di arts. Jadi yang bagus itu adalah 21. Oke, 21. Nah, ini kita arts M. Oke, arts M. Berarti kita pakai ini ya Pak, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan. Ini fungsinya adalah ekspor palm oil, fungsi dari pendapatan per kapita USGDP, kemudian ada harga sebelumnya, ada ekspor sebelumnya. Nah, kita pilih sini adalah log variannya, ya. Kemudian di sini arts-nya 2, gut-nya 1. Ya, di sini kita pakai log varian. Oke. Gaussian yang normal kalau kita ganti nanti bisa contoh aja misalnya student T, berarti kita pakai T itu. Enggak bagus dia. Ya, enggak bagus ini semuanya nyangkut. Coba kita ganti ke generalized error. Juga enggak bagus. Kita coba lagi ke fixed DF, fixed degree freedom. Nyangkut di resid 2. Resid 1 okey, resid 2 enggak. Coba kita satu-satu, kembali ke satu-satu. Satu-satu. Ini dah bagus Pak. Satu-satu. Jadi pilihannya kita estimate, ya. Kita ini pilih student with fixed degree of freedom. Oke. Atau tadi pilihannya kita pilih normal Gaussian, tapi ini 21. Kemudian ini sama log variannya. Ini juga bagus ya, kita lihat hasilnya, bagus. Semuanya signifikan secara statistik di sini. Artinya berarti arts-nya kita 2, gut-nya 1. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bapak Ibu sekalian? Oh, kok saya nak bisa lihat chatnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau pakai Arima boleh juga, tapi lama juga kita pekerjaan kita ya. Kita boleh Pak, pakai Arima boleh kalau mau ya. Pakai Arima boleh. Ya, tidak masalah ya. Kalau pakai Arima kita bisa lebih mudah menentukan leg lengthnya ya.
Nah, ada pertanyaan Pak sebelum saya masuk ke tiga. Oke. Nah, kalau ketiga, ya, ketiga sini, ketiga itu tadi kita estimate ini, kita ganti aja sini jadi 1. Ya. Berarti kita, nah ini tidak mau dia Pak, ini tigasnya, tidak signifikan. Ya, berarti coba kita tigasnya satu-satu ya, satu-satu. Nah, ini tigasnya sudah bagus. Ya. Tigasnya sudah bagus. Oke, tigasnya sudah bagus. Nah, kita lihat ini tigasnya, Pak. Oke, ada residual lebih kecil dari 0. Berarti itu dummy yang tadi. Ini signifikan ya. Nah, kalau kita kembali ke teori tadi, ya, kembali ke teori, kalau kita pilih itu hanya kita pilih ya di dalam, ada yang tanya ini ARCH-M dengan standar deviasi VAR dan log VAR. Jadi kalau kita kembali ke teori ekonometrika, bahwa hubungan antara pengaruh heteroskedasticity ini bisa dia garis berbentuk kuadrat. Maka kalau berbentuk kuadrat, maka kita kali dengan variannya. Kalau dia berbentuk rata-rata, maka kita kali dengan standar deviasinya. Nah, ini hanya pilihan dari hubungan antara hasil estimasi kita dengan bentuk varian, variannya. Apakah variannya itu berhubungan kuadrat? Maka kalau dia kuadrat kita pakai variannya. Kalau dia berbentuk rata-rata, maka kita pakai standar deviasinya. Tadi yang pangkat setengah nih. Yang pangkat setengah. Oke. Yang ini. Nah ini. Ini tadi di sini. Nah ini yang pangkat setengah nih. Nah, ini berarti kita pakai akarnya atau standar deviasinya. Ya. Nah, kalau fungsinya itu berbanding lurus, ya, berarti dia dikali ini kuadratnya. Berarti kalau kuadrat berarti variannya. Ya, kalau variannya, maka yang kita pilih tadi adalah di apa namanya itu? Di sininya tadi, ya. Nah, ini di sini. Nah, ini kita berarti berpangkat setengah tadi yang ini standar deviasi. Kalau varian berarti dia kuadratnya. Ya, kita masukkan ke dalam model. Nah, ini log varian berarti kita menganggap bahwa pengaruhnya itu sama dengan log variannya. Berarti log dari varian ini. Nah, itu bedanya, Pak. Nah, ini dari threshold ini kita ketahui bahwa kalau kita kembali ke slide tadi, kalau kita kembali ke slide, ya, kita ke slide tadi. Nah, ini tadi bahwa ya jika koefisien ini tadi signifikan, maka dampaknya adalah asimetri. Ya, kalau ini signifikan berarti dampaknya asimetri. Ya. Nah, titik kita dapatkan tadi dia signifikan. Nah, kalau signifikan berarti dia bad news. Bad news apa? Yang ini ditambah yang ini. Berarti bad news. Ya, ini asimetri. Ya, kita lihat di hasilnya tadi. Ya, teorinya betul. Kalau kita mau ujinya, kita harus uji dari ini. Ya, uji LM itu betul, Pak. Bu, kita kemarin itu di time series modeling sudah kita jelaskan bahwa tahapannya adalah kita uji bahwa model kita itu mempunyai masalah heteroskedasticity. Nah, sehingga kita menggunakan ARCH dan GATS. Okay?
Nah, kalau kita lihat di hasil estimasi kita, yang ini, hasil estimasi kita, yang ini. Nah, ini tadi ini signifikan, maka kita tambahkan dengan yang ini. Jadi koefisien ini ditambah dengan koefisien gas tadi. Ya, kita dapatkan bahwa ada bad news. Berarti dia ya ada dua asimetri, kemudian ada bad news di model kita ini. Nah, artinya bad news, kita tahu bahwa palm oil ini, ekspor palm oil ini, apabila terjadi penolakan di luar negeri, maka ekspor kita terganggu. Ya. Nah, banyak di data tempat kita bisa kita manfaatkan ini, ya. Seperti kemarin, kalau kita ambil ke Bank Indonesia kemarin, BI, ya, kalau kita ke BI, ya, kita ambil apa namanya itu data kemarin ini di statistik, kita ambil sekinya, ambil seki, lalu kita ambil sektor eksternal, ya, eksternal. Nah, kita ambil di sini ada ekspor menurut komoditas. Ini nilai ekspor menurut komoditas, ini dia tabel 10 5 10 ini kemarin kita download. Nah, ini dia. Nah, saya kasih nampak Excel-nya. Oke, kita nampakkan Excel. Oke, ini. Di sini Excel-nya. Nah, ini Excel. Ya, kita lihat di sini Excel-nya. Ini, oke, di sini Excel. Kita lihat ini misalnya, ya, yang mau penelitian, misalnya ya tadi kita antara yang ini apa minyak sawit, ada minyak sawit dengan yang lain misalnya ya, produk minyak lainnya. Nah, jadi mana yang lebih berpengaruh, bad news good news antara minyak sawit dengan minyak lainnya, itu di dalam model kita. Nah, sebenarnya kalau kita ambil data ini sudah banyak kita bisa teliti berbagai model ekonometrik. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut? Silakan Pak, diskusinya. Mana Pak ini tadi? Pak Nenggolan, gimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Afrizal? Pas dulu Pak. Pas. Pas dulu. Yang Halo lain? Pak. Ya. Pak, Assalamualaikum. Jalan. Jadi untuk menentukan bad news sama good news tadi dari jumlah gamma sama tetanya Pak ya? Ya, kalau dia signifikan, ya, kalau signifikan, koefisien dari delta residual tadi itu, Iya. kalau dia signifikan, berarti dia asimetri. Nah, Iya. asimetri. Nah, saya kasih nampak balik teorinya ya, asimetri. Ini asimetri Pak. Ya, jadi good news. Ya. Ya, ini gamma ini adalah good news. Ya, berarti ini good news. Ya. Ditambah dengan ini bad news. Ya, ini tambah ini adalah bad news. Ya. Nah, kalau kita kembali ke model kita tadi ya, kan ada yang kuadrat ya. Oke, ini kuadrat ya, koefisien yang kuadrat.
ditambah delta, ini ada delta sini, delta, residual, negatif residual. Ini lag ya Pak, lag negatif residual, ya, residualnya. Ya, kalau kita lihat di hasil estimasinya, hasil estimasi tadi ini ya, nah ini kan ada yang kuadrat nih Pak. Iya, iya, iya. Nah, ditambah dengan ini, karena ini signifikan. Ini signifikan, artinya ini tambah ini menjadi bad news. 0,28, Pak. Yalah, pokoknya berapapun kita tambah, pokoknya itulah bad news-nya itu adalah ini. Ini Oh, tambah ini. gitu. Nah, Artinya, Pak, ya, misalnya begini Pak, waktu muda-muda dulu cari ibu, istri ya. sekarang itu kan tidak mudah Pak kan. Kita kan tanya-tanya dulu ke sebelah kan, ke tetangganya, ke ininya kan. Kita tanya ini kira-kira bisa enggak nih sebagai calon mama Nyonya anak-anak Menir. nanti, ya? Calon Nyonya Menir, Pak. Iyalah, Nyonya mama Menir. anak-anak kan. Nah, jadi Pak misalnya si A, seorang laki-laki, dia mencari pasangannya si B. Dia sudah kenal si B ini, tapi dia tidak yakin apakah B ini adalah pilihan terbaik. Ya. Iya. Lalu dia tanya ke C, Pak, yang B itu gimana? Datang C, C ini anak muda juga. Wah, parah tuh, jangan katanya. Tidak cocok. Tidak cocok tuh katanya kan. Tapi Bapak tidak boleh Pak, hanya satu pihak Pak. Ya. Cari si D lagi, tanya si D. Yang si C tadi mengatakan bad news Pak. Ya. Cari si C. Dibilang C, wah tidak masalah itu, mantap tuh. Ya, misalnya. Bagus. Nah, ini kan satu-satu Pak. Iya. Satu bad news, satu good news. Cari lagi informasi ke E. Apa bilang E? E bilang, wah mantap tuh, beres dong, kata Dongan Sauta tuh. Mantap itu katanya. Jadi udah 2-1 Pak. Untuk meyakinkan cari si F. Si F juga mengkonfirmasi bahwa B itu bagus. Nah, ini baru yakin kita. Ternyata si C tadi pengen sama si B, Pak. Dia menyebarkan bad news supaya kita mundur, Pak. Masuklah kawan itu. Nah, paham Pak kan? Ya, ya, ya. Kalau ke situ memang mudah kali pahamnya. Tapi kalau ke ekonometrik itu lama tuh pahamnya tuh. Oke. Ada yang pertanyaan lain? Nah, jadi ke sana Pak, bad news sama good news itu. Jadi misalnya di saham Pak, saham ya. Saham. Kalau Bapak masih ingat beberapa tahun yang lalu, Menteri Keuangan melakukan suspend atau menahan penjualan saham Bumi Resource. Bumi Resource. Punya grupnya Abu Rizal Bakri. Kenapa? Karena saham Bumi Resource ini turun terus Pak, anjlok. Anjlok terus. Makanya ditahan, jangan lagi dijual. Kalau dijual pasti akan jatuh lagi. Kenapa? Ada bad news. Biasanya di saham ini lebih banyak bad news sama good news itu bermain. Makanya kalau mau kan, nah ini saya kembalikan ke apa namanya itu, ke ini tadi ke apa namanya itu. Ini tadi sini Pak, nampak kan? Ada sektor moneter sini, sektor moneter. Di sini kan, kalau di sini kan sahamnya kan hanya umum aja Pak, emisi saham, ya kan? Saham dan obligasi. Ya, ini kan umum Pak, hanya apa namanya umum. Nah kalau Bapak mau, Bapak bisa ambil di apa namanya? Mana dia tadi saham tadi? Ini dia. Mana saya udah buka tadi. Tabel berapa tadi ini? Tabel
Saham ini, saham, emisi saham. Nah, ini saham. Ini Pak. Nah, di sini kan tidak jelas Pak. Hanya yang ada di sini hanya jumlah emiten, jumlah saham, nilai emisi. Ini tidak terperinci. Tapi kalau kita misalnya ke Yahoo Finance, misalnya Yahoo Finance, di sana ada pembagian itu menurut sektor Pak. Kalau Bapak ke Jakarta Stock Index ya, Indonesian Stock Index, itu kita bisa dapatkan data per sektor. Data per sektor, ada sektor manufaktur, sektor perbankan dan lainnya. Nah, ini yang banyak digunakan oleh kawan-kawan dari keuangan, misalnya ingin menganalisis apakah ada asimetri, ada bad news dan good news. Nah, bahkan di dalam saham itu kan ada yang namanya insight trading. Insight trading ini biasanya dilakukan jika harga saham itu terus melorot, jatuh, maka perusahaan itu akan membeli sendiri sahamnya. Nah, ini yang mempertahankan harga sahamnya jangan jatuh, maka dilakukanlah pembelian saham. Nah, ini biasanya bisa bermasalah nanti kalau kita melakukan insight trading ini. Ya. Nah, terutama kalau kita curang, ya. Atau di dalam teori keuangan juga ada kompetensi dari direksi dan sebagainya. Nah, ini biasa digunakan oleh kawan-kawan di keuangan. Ya, ini yang keuangan yang banyak Pak. Jadi arts, gas, T-Guards ini banyak di ekspor impor, ya, kemudian banyak di saham Pak. Ya, jadi kalau mau kawan-kawan yang masih muda-muda menulis. Ya, Bu, hari ini ada pertanyaannya? Silakan Bu. Bu, hari ini ya ada pertanyaan. Ada raise hand tadi. Halo Bu. Cuman angkat tangan aja ya. Tapi tidak ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Oke. Mak, besar ke suaranya. Ya, lanjut Pak, Bu. Di sini saya mau tanya. Menggema ya Bu. Kalau untuk uji, Suaranya ya, menggema Bu. Pak. Ya. Iya. Halo Pak. Ya, Ya. lanjut Bu. Di sini saya mau tanya Pak. Tadi kan kalau untuk ke uji ArtGuards, itu kan Bapak langsung mengarahkan ke uji ArtGuards. Ya, nah, apakah uji ArtGuards itu harus melalui uji ArtsLM yang di residual diagnostik itu, ya, Pak? Bu. Ya, betul. Kalau mau lebih lengkap, betul. Kalau Ibu mau lengkap, kita harus uji apakah ada pengaruh heteroskedasticity di dalam model kita. Idealnya begitu, Bu. Ya, kita sebelumnya ini berlanjut ini dari yang kemarin ya, Bu. Teorinya ya, secara teoritis bahwa pertama harus kita melakukan uji LM. Ya. Uji LM, apakah terdapat heteroskedasticity atau tidak. Nah, ini syaratnya. Nah, syaratnya kita harus uji LM. Jadi kalau ada heteroskedasticity, maka standar ekonometrik tidak bisa lagi kita gunakan yang linear. Maka pindah kita ke non-linear. Non-linear itu pilihannya adalah bisa AS, GUARDS, atau saudara-saudaranya. Ya kan, apakah tadi T-Guards, GUARDS M, dan sebagainya. Ya, teorinya betul, Bu. Seperti itu. Kita lalui dengan uji LM. Apakah ada heteroskedasticity atau tidak. Ya. Tapi saya tidak buat lagi itu. Saya yakin kalau kita lihat dari gambar tadi, pasti ada pelanggaran asumsi linear klasik di sana. Kenapa? Karena kebanyakan data ekspor itu pasti fluktuatif.
itu sudah pasti. Ya, makanya saya tadi langsung ke AS dan GATS. Oh, kalau ibu mau ke ARIMA juga boleh. Kalau mau ke ARIMA mau lihat berapa variabel yang signifikan juga boleh. Ya kan? Tapi apa namanya itu silahkan ke maksudnya ke kemauan kita sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa jurnal itu membatasi halaman, ya, membatasi halaman. Ya misalnya maksimum 5 halaman misalnya. Ya, kalau kita tampilkan lagi ARIMA, kita tampilkan hasil uji lainnya, maka kita sebutkan aja bahwa setelah diuji terdapat apa namanya itu ada heteroskedasticity di sini dengan uji LM tadi, sehingga model ini diestimasi dengan pendekatan AS dan GATS. Karena banyak juga artikel yang di jurnal-jurnal itu mereka membatasi halaman. Tidak boleh lebih dari 6 halaman, tidak boleh lebih dari 7. Kalau kita lihat ini sudah banyak halamannya ya, belum lagi kita memasukkan hasil estimasi sebahagian dari yang tadi, yang dari model kita itu. Apalagi kita analisisnya yang lebih dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, analisis itu jauh lebih penting. Ya. Kelemahan kita selama ini, kita menampilkan hasil yang banyak, tetapi analisisnya sedikit. Nah, ini kelemahan kita, Pak. Padahal di analisis itu seharusnya porsinya harus lebih banyak porsinya ya, di analisisnya. Ini kelemahan kita menulis artikel, kita lebih banyak di pengantar. Nah, di pengantarnya kita penuh, padahal pengantar itu 10-20%. Yang penting itu adalah analisis 40%. Nah, selama ini kita lebih tebal di pengantar. Sedikit di analisis. Kita lebih menonjolkan ekonometriknya, padahal ekonometrik itu kan hanya alat kita untuk estimasi dan berbagai uji. Nah, ini kelemahan kita dalam menulis. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya lihat ya, kalau saya lihat Google Transtool itu sudah jauh lebih bagus sekarang, Pak. Nah, ini di luar ini ya, Google Transtool itu jauh lebih bagus sekarang. Caranya begini, Pak. Kalau Bapak susah-susah, pertama Bapak tulis dalam bahasa Indonesia dulu. Biasanya kita menulis bahasa Indonesia itu lebih mudah. Karena itu bahasa nenek moyang kita ya. Sudah siap Pak, Bapak masuk ke Google Transtool dari Indonesia ke English. Sudah, ambil terjemahan Englishnya tadi, posting balik ke, terjemahkan lagi English ke Indonesia sekali lagi. Sudah selesai. Ambil terjemahan Indonesian ke English itu, posting balik ke Indonesian ke English. Nah, itu jauh lebih bagus hasilnya Pak. Nah, kalau sudah selesai, ya sekarang kan banyak ada Grammarly. Grammarly, kita untuk proofreadingnya pakai Grammarly. Nah, biasanya pakai Grammarly dia akan lebih harus lagi. Nah, harus lagi, nah, sehingga artikel kita jauh lebih bagus. Nah, ini salah satu trik Pak. Nah, karena kalau kita langsung, kemarin-kemarin itu saya langsung nulis dalam bahasa Inggris. Itu capek juga kita mikirnya nih, bahasa yang cocok apa kata-katanya nih. Nah, sekarang sudah saya lihat Google Transtool itu jauh lebih halus lagi. Nah, kalau dulu kan kalau dia buat Kota Malang kan Unlucky City dia terjemahkan ya, Kota Malang Unlucky City ya. Sekarang enggak, dia sudah bagus, maksudnya kosakata yang dia gunakan juga lebih bagus. Nah, ini hanya trik-trik aja Pak. Ada pertanyaan lain? Bapak Ibu sekalian ada? Pak Imam? Pak? Cukup, Pak. Cukup. Kita istirahat ya, Pak Nenggolan. Istirahat makan siang. Istirahat Iya, ya. Pak. Oke Pak. Iya, Pak. Oke, kita istirahat ya Pak ya. Iya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita
istirahat. Ya. Isoma, Pak. Ya, isoma ya, makanlah. Kalau nak makan nanti mati pula nanti. Oke, Iya, sampai jumpa pukul 14 Pak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.